Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang karakter building. Eh, nah, jadi ini sebenarnya bagian dari storytelling ya. Jadi di dalam storytelling yang baik, yang solid itu kita membutuhkan karakter yang solid juga. Nah, untuk memudahkan biasanya proses pembuatan karakter itu tidak boleh memiliki kepribadian ganda ya. Ini kita akan mengecualikan dulu cerita tentang karakter-karakter yang punya kepribadian ganda itu nanti lagi deh gitu. Ini kita akan fokus kepada cerita yang sederhana dulu supaya gampang bikinnya. Jadi karakter itu dari awal harus memiliki ciri khas dan motivasi yang jelas. Ini supaya mudah. Ketika ada karakter yang dari awal dia takut sama laba-laba, maka sepanjang cerita dia harus dibikin takut sama laba-laba. Nggak boleh tiba-tiba dia takut sama laba-laba, tiba-tiba ada laba-laba, oh dia dipegang laba-labanya kayak gitu ya. Itu biasanya para penulis pemula suka gatel pengen bikin twist gitu ya. Sebenarnya dia takut dengan laba-laba, tapi ternyata dia nggak takut. Tapi takut lagi, wah pusing itu ceritanya. Jangan. Jadi kita kita buat cerita sesimpel mungkin untuk karakternya. Nanti kalau udah jago bikin cerita, jago bikin karakter, boleh kita bikin tambah-tambahin seperti itu boleh. Cuman untuk karakter langkah awal saran saya selalu gunakan karakter yang punya ciri khas dan motivasi yang jelas dan sifat yang jelas. Nah, untuk membangun karakter di dalam game dan juga di dalam film atau cerita sebetulnya sama ya, bisa kita pakai juga. Ini ada tiga komponen dasar. Pertama outer layer. Outer layer tuh yang tampak di permukaan, ada the flesh, dagingnya, dan the core, ada intinya. Kita akan lihat outer layer. Ini biasanya yang muncul di permukaan atau di kalau di dalam akademik itu namanya DS evaluation gitu ya. Di apa yang muncul di keluar dilihat sama orang. Misalnya ada the basic itu ada nama, umur, tempat tanggal lahir, edukasi, pekerjaan. Ini sebetulnya sesuatu yang penting dibuat untuk karakter, walaupun sebetulnya pada player tuh nggak butuh-butuh banget gitu. Yang butuh tuh kita sebagai yang pembuat cerita. Kita harus tahu namanya siapa, umurnya di mana, tempat tanggal lahirnya berapa, kira-kira seperti itu. Walaupun jarang banget player nanya, ini karakter Genshin Impact misalkan si Aether itu umur berapa ya? Mungkin kita nggak sampai segitu mungkin kalau dari sisi player, tapi kalau dari pembuat cerita harus punya itu. Kemudian ada physical appearance ya, masalah penampilannya kayak gimana, dan cara komunikasi dan logat itu juga harus disiapkan oleh pembuat cerita. Tapi karena ini adalah outer layer sebetulnya dibuat sekilas pun nggak masalah. Yang penting ada bagian ini supaya kita kebayang karakternya kalau nanti ngomong kayak gimana, dia punya tanggal lahir berapa, tempat lahirnya di mana, dan juga secara visual itu bentuknya kayak gimana sih gitu. Ini berlaku juga buat yang ingin buat novel ya, dalam bentuk teks. Kalau dalam bentuk game biasanya komponen-komponen ini akan ditampilkan dalam variabel dasar kayak strength-nya berapa, defense, set point, mana, experience dan sebagainya. Ini outer layer kalau di dalam game akan dimunculkan dalam bentuk visual. Kemudian untuk flash ini sebetulnya kalau di dalam game nggak terlalu penting juga sebenarnya, kecuali Anda mau mengaitkan ceritanya dengan ini. Misalnya ada masa kecil, edukasi, hobi, memori, ini masalah masa lalu ya, atau bapaknya, ayah, ibu, saudara. Kalau di Genshin Impact memang yang dipakai family, dan the past-nya itu ada tuh. Jadi lagi jalan-jalan ke berbagai planet, berbagai dunia, tiba-tiba saudara saya diculik. Itu kan ada tuh, kepake lah si the past sama the family-nya. Tapi biasanya kalau di dalam game, kalaupun masa lalu dan keluarganya nggak dipakai, biasanya minimal external relationship-nya itu yang dipakai. Jadi saya main game ini sebagai karakter A, saya harus ngapain? Terus ada musuh, kalahin musuhnya. Nah, minimal kayak gitulah kalau dalam game tuh. Ada seseorang yang harus dikalahkan sehingga itu yang membuat gamenya berjalan. Untuk masalah core ini juga bagian dari apa namanya, psikologi si karakter ya. Nah, ini biasanya psikologi ini akan muncul kalau external relationship-nya sudah ketahuan. Jadi nanti ini akan mulai nyambung tuh sebetulnya. Jadi kalau misalkan kita kembali ke cerita misalkan Harry Potter ya. Harry Potter itu kan punya external relationship-nya adalah mengalahkan Voldemort. Ini Voldemort tuh kenapa sih? Oh, ada motivasi atau keinginan terdalam. Ternyata keinginan terdalamnya adalah
Voldemort-nya membunuh ibunya. Nah, masuklah itu ke masalah family dan the past ya, masalah-masa lalunya. Masa lalu dan keluarga digabung semua akhirnya masuk ke psikologi dan menyebabkan dia kepribadiannya seperti apa. Harry Potter itu kan kebayang ya, kepribadian Harry Potter tidak seperti kepribadiannya Draco Malfoy misalnya yang bapaknya memang jahat dari awal. Itu udah dua hal yang berbeda tuh, sehingga kita kalau kita bandingin Harry Potter dengan Draco Malfoy itu punya kepribadian yang berbeda. Kok bisa? Ya karena setelah kita teliti motivasi mereka juga berbeda, keinginan dalamnya mereka berbeda, external relationship-nya berbeda, keluarga dan masalahnya berbeda. Jadi tidak ujuk-ujuk karakter itu langsung dibikin, ini mah jahat, ini baik, enggak. Kalau untuk cerita yang bagus biasanya nggak begitu. Tidak ada karakter yang 100% jahat, tidak ada karakter yang 100% baik. Tapi yang ada adalah karakter yang memiliki beberapa komponen yang membuat dia mengarah ke jahat atau komponen yang mengarah dia ke baik gitu. Terus ada present dan future nih, masalah target besarnya seperti apa ini bisa digunakan untuk dasar-dasar pengembangan karakter. Jadi Anda harus membuat karakter kalau memang lebih gampang ya ini sama seperti drama 3 babak gitu ya, Anda bisa mulai dari 3, 2, 1. Jadi Anda mulai dari dekornya dulu. Anda mau bikin karakter baik atau jahat? Baik. Ya, kenapa dia baik? Oh, karena dia external relationship-nya dia emang keturunan orang baik, cuman pernah ngelawan monster, bapaknya meninggal, diserang monster, terus masa lalunya begini 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 gitu. Sehingga akhirnya Anda punya justifikasi bahwa karakter ini baik. Karakter jahatnya siapa? Ini karakternya jahat. Kenapa jahat? Tarik mundur ke belakang gitu ya, sehingga si motivasi dan sebagainya dapat. Nah, setelah Anda sudah dapat itu baru pikirin bentuknya, bentuk visualnya. Kan nggak mungkin dia ini baik loh, karakternya baik, terus dari si cerita juga udah baik, udah kita siapkan jadi baik, tapi begitu masuk ke visualisasi kok bentuknya jahat gitu. Si karakternya ada apa, ada codet-codet, ada tato dan sebagainya, itu agak agak apa ya istilahnya, jadi agak bertolak belakang lah istilahnya. Jadi kalau Anda belum lancar dalam membuat storytelling, saran saya gunakan efek hitam putih aja yang standar. Kalau karakternya baik ya baik, diurut dari core sampai ke apa tuh, ke bagian awal masalah visual appearance-nya itu harus putih juga, harus baik juga. Begitu ada yang jahat ya buatlah dia mulai dari psikologinya jahat, kemudian dari eksternalnya juga dia jahat, kemudian masuk ke visualnya juga jahat. Supaya kita gak mudah membaginya. Ini ada template karakter building, Anda bisa akses di link berikut ya. Jadi di sini ada beberapa apa ya namanya, semacam framework juga yang dibuat. Dan ini sebetulnya sama dengan yang saya sampaikan, ada beberapa ada 3 komponen dasar sebetulnya, cuma ini lebih lengkap ya. Kira-kira Anda bisa menggunakan template ini untuk membangun karakter Anda supaya nanti pada saat dipindahkan ke dalam karakter game, dari game artis udah kebayang nih visualnya seperti apa, dan dari game desainer yang bikin cerita juga udah kebayang nanti ini cerita si karakter ini apa dan dia mau ngapain di dalam gamenya. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan pada sesi kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.